Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-41 sampai dengan 42. Demikian kesaksian firman Tuhan. Seperti kepada persembahan yang harum aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada seorang anak bernama Gilbert yang menerima didikan keras dari ayahnya, sering dimarahi dengan nada yang tinggi, dihukum ayahnya, dan kadang sampai menerima kontak fisik dari ayahnya. Apa yang dialami anak tersebut seolah-olah merupakan hukuman yang hanya menunjukkan ketegasan dalam hukuman tersebut. Tetapi kita tidak tahu dalam hati ayahnya apa yang dilakukan hanya untuk kebaikan bagi anaknya di kemudian hari, merupakan disiplin dan bentuk dari didikan yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Demikian juga Tuhan kita, Dia mendidik Israel dengan membuang mereka ke Babel. Itu terjadi akibat kemurkaan Allah kepada umatnya yang mengkhianatinya. Namun dengan karakter Allah, yakni yang penuh dengan kasih, Ia merancangkan pemulihan. Pemulihan itu bukan dengan hal yang sepele, melainkan dengan menghajar dan menuntut disiplin yang tinggi dari umatnya. Tuhan memakai pembuangan sebagai didikan untuk mendisiplin dan mengajar umatnya. Dalam nats ini kita melihat bagaimana Allah menunjukkan dan membuktikan bahwa Allah bukan tidak peduli terhadap umatnya dan bukan tanpa maksud untuk mengizinkan mereka terbuang ke Babel. Tetapi itu Tuhan lakukan untuk mendewasakan umatnya, agar umatnya benar-benar mengerti siapa Tuhan yang berkuasa, bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas ilah-ilah lain, dan agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang membawa mereka, umatnya, pulang kembali ke negeri yang telah Ia janjikan sebelumnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip dari renungan harian Gereja Kristen Protestan Indonesia, satu kata yang dapat memotivasi kita dan juga dapat memberi pengertian kepada kita terkait apa yang terjadi, bahwa Dia adalah Tuhan yang punya cara untuk mengajar umatnya, meskipun kemudian banyak orang yang kecewa kepadanya lalu menjauh daripadanya. Tiba saatnya kita akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang membawa umatnya keluar dari Babel. Dialah Allah yang menunjukkan kasih setianya
dengan berbagai cara, dengan cara yang mungkin di luar nalar kita, di luar pikiran kita, di luar apa yang dapat kita prediksi atau bahasanya sekarang di luar ekspektasi kita. Saya buat kata-kata motivasi seperti ini. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi, penderitaan kita alami, hingga tiba saatnya Dia akan menolong kita dengan kuasa-Nya, bahkan dengan cara di luar nalar kita. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan, Raja atas hidup kita, yang senantiasa menjaga kita, melindungi kita, bahkan kekudusan-Nya melingkupi kita, sehingga kita semakin mengenal Dia, menyadari bahwa Dialah Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami akan mulai hari kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.